Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Aridia Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal, yang akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 mengenai yang pertama yang pernah kita bahas dulu, yaitu modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Setelah belajar modul 1 yang dimulai dari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, semakin menyadarkan kita sebagai guru tentang posisi, nilai, serta peran yang sangat strategis dan penting dalam proses pendidikan, yang diharapkan kita mampu untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam ekosistem sekolah. Tentu saja, peran ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita harus membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid dan dalam penerapan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu berpihak pada murid, menuntun anak sesuai bakat, minat dan potensinya. Guru diibaratkan seorang petani, sekolah seumpama lahan, dan murid adalah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Keterkaitan dengan modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, dapat kita lihat dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus mempunyai nilai dan dapat menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana nilai guru penggerak meliputi mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak bisa kita lihat, kita sebagai pemimpin pembelajaran mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud apabila terdapat kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, di dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif Bagja, di mana bisa kita ingat tahapan Bagja meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, melalui prakarsa perubahan yang kita rencanakan, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan modul 1.4 budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol,
teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan dengan menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan yang nomor 2, teori kontrol yang dikemukakan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif, berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu diantaranya sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Berdasarkan Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan penghargaan akan sangat efektif jika dilakukan dalam jangka pendek. Tetapi jika dijalankan dalam jangka panjang, penghargaan tidak akan efektif dan cenderung akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan dalam tujuan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan bisa menjadi sebuah hukuman. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Sedangkan pertanyaan berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dari nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di lingkungan kelas. Nilai kebajikan yaitu adalah nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kebajikan universal yang sudah ada tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang akan ada di kelas dan menjadi fokus objek yang akan dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas disusun dan disepakati bersama para murid dan guru. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Hal-hal yang menarik untuk dilakukan dan di luar dugaan adalah setelah mempelajari materi budaya positif, saya menyadari bahwa penerapan disiplin positif yang saya lakukan belum sepenuhnya dengan segitiga restitusi. Terkadang saya masih menggunakan dengan hukuman atau konsekuensi, sehingga saya harus mengganti proses menghukum dalam menyelesaikan pelanggaran murid dengan melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid.
dan membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan adalah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya rasakan pada awalnya muncul keanehan baik bagi murid maupun teman sejawat ketika saya mencoba menerapkan konsep membangun keyakinan kelas dan melakukan restitusi atas kesalahan siswa, bahwa masih ada rekan sejawat yang berpendapat murid yang melanggar aturan harus diberikan hukuman yang mereka anggap sebagai langkah jitu dalam membentuk disiplin. Mereka juga menganggap membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien. Maka dari itu, saya melakukan secara bertahap dan memberikan keyakinan kepada teman sejawat, murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Awalnya, saya pesimis, hal tersebut dapat saya lakukan. Akan tetapi, lambat laun saya merasa yakin dan senang melihat perubahan pada murid bahwa apa yang saya lakukan menuju arah yang baik dan dapat diterima oleh murid serta rekan sejawat. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif pada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai kebajikan, dan nilai keyakinan kelas yang dibangun bersama dan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa sudah tepat atau benar dengan tindakan yang saya berikan kepada siswa saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
tahap mana yang Anda praktekkan, dan bagaimana Anda mempraktekannya. Secara tidak langsung, saya pernah melakukan segitiga restitusi meskipun tidak secara utuh dan sempurna. Utamanya adalah dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi, saya belum menanyakan keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal yang penting yang perlu dipelajari dalam proses membangun budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten. Jadi, bisa kita simpulkan setelah mempelajari modul 1 yang dimulai dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif semakin menyadarkan kita sebagai guru tentang posisi, nilai, serta peran yang sangat strategis dan penting dalam proses pendidikan. Yang diharapkan kita mampu untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam ekosistem sekolah. Tentu saja, peran ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita harus membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid dan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Langkah untuk membangun hal tersebut tentunya dimulai dengan menciptakan visi yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan menentukan prakarsa perubahan sebagai titik yang menjadi fokus pengembangan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui pendekatan Bagja. Langkah Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid yang berorientasi pada karakter perwujudan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru Hebat, demikian pemaparan koneksi antar materi di 1.4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.